Kisah tentang aktivis yang menjelma menjadi pejabat tentu bukan cerita dan hal baru. Tapi dari banyak kasus yang terjadi, hanya sedikit yang berhasil menjaga kemurnian dari idealismenya. Sebab sebagai aktivis sejatinya tidak menjadikan idealisme seperti jaket yang bisa dilepas saat cuaca berubah. Identitas sebagai aktivis adalah kompas moral yang mestinya tetap menyala bahkan ketika sudah berada dalam lingkaran kekuasaan. Noel menjadi salah satu contoh dari kegagalan aktivis yang boleh disebut lupa daratan setelah masuk dan mengecap kekuasaan. Itu sebabnya sahabat titik balik, kasus Noel adalah peringatan keras sekaligus renungan bagi para aktivis muda yang memang kini merapat dalam lingkaran kekuasaan, termasuk di Aceh. Korupsi pun dilakukan bukan semata karena kebutuhan, tapi karena rasa berhak dan seolah-olah karena dulu pernah miskin, lalu sekarang sah-sah saja meraup keuntungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat titik balik, kita bertemu lagi tentu membahas persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini atau di Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini saya coba sedikit masuk ke soal apa yang terjadi di Jakarta atau di nasional, tidak untuk di Aceh. Sahabat titik balik, 4 hari tentu bukan waktu yang panjang setelah sukacita perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 bergema di Jakarta serta di seluruh negeri dalam pelosok Nusantara. Tapi euforia itu seketika dirontokkan oleh satu berita yang terasa seperti tamparan keras. Ya, saya ingin coba bicara sedikit dari ujung barat Indonesia soal Immanuel Ebenezer atau yang akrab dipanggil atau disapa dengan Noel. Dia ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa hari lalu di Jakarta karena tuduhan melakukan pemerasan terhadap perizinan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, saat ini Noel tentu atau sosok Noel tentu bukanlah orang biasa. Dia juga bukan pejabat biasa. Sebagai menteri, maksud saya sebagai wakil menteri Ketenagakerjaan, sekaligus mantan aktivis 98 yang dulu dikenal lantang dan sedikit keras kepala. Penangkapannya dalam operasi tangkap tangan OTT KPK. Sekali lagi, ini terkait dugaan pemerasan dalam program sertifikasi K3 di kementeriannya tentu saja. Dan kejadian ini atau peristiwa ini sekaligus menjadi ironi yang tidak bisa dielakkan. Apalagi ini adalah noda pertama dalam kabinet Prabowo Subianto. Lebih gitu lagi, Noel adalah seorang mantan pengemudi ojek online. Itu sebab tentu saja dia pernah menjadi simbol dari perjuangan dari bawah. Tapi kini justru contoh kegagalan atau Noel menjadi salah satu contoh dari kegagalan aktivis yang boleh disebut lupa daratan setelah masuk dan mengecap kekuasaan. Kisah tentang aktivis yang menjelma menjadi pejabat semacam Noel
tentu bukan cerita dan hal baru. Tapi dari banyak kasus yang terjadi, hanya sedikit yang berhasil menjaga kemurnian dari idealismenya. Sebagian besar justru terjebak dalam lingkaran kuasa, sehingga menjadikan jabatan sebagai kompensasi atas luka dan getir masa lalu. Sahabat titik balik, Noel tampaknya termasuk dalam kelompok yang terakhir tadi. Dulu dia berdiri di garis depan perjuangan atau di garis depan memperjuangkan, dan dia pernah melakukan inisiasi gerakan muda untuk Ahok. Dia juga dikenal vokal membela Joko Widodo. Dia juga lantang melawan kekuasaan yang dianggap arogan. Tapi ketika akhirnya dia masuk ke dalam sistem, semua itu menjadi memudar. Yang tersisa hanya gestur politik yang kian hari kian elitis. Alih-alih Noel menjadikan pengalamannya sebagai tukang ojek online sebagai pelajaran tentang betapa berat hidupnya sebagai rakyat kecil, dia justru terjebak dalam godaan fasilitas dan protokoler. Semangat idealisme menjelma menjadi ambisi pribadi, bahkan mungkin dendam tersembunyi atas masa sulit yang dulu pernah dia lewati. Banyak pejabat memang, sahabat titik balik, lahir dari pengalaman getir, tapi tidak semuanya menjadikan pengalaman itu sebagai landasan untuk membela rakyat. Bahkan sebagian menjadikannya sebagai alat pembenaran untuk menagih balas dendam, bukan pada individu, tapi pada sistem. Sahabat titik balik, korupsi pun dilakukan bukan semata karena kebutuhan, tapi karena rasa berhak, dan seolah-olah karena dulu pernah miskin, lalu sekarang sah-sah saja meraup keuntungan. Ini bukan hanya soal hukum tentu saja, ini juga soal moralitas. Seorang aktivis yang rusak oleh kerakusan. Seorang aktivis, sahabat titik balik, semestinya memang menjadikan jabatan sebagai alat instrumen, bukan ganti rugi atas penderitaan masa lalu. Dan sayangnya, Noel gagal memahami itu. Sebab sebagai aktivis sejatinya tidak menjadikan idealisme seperti jaket yang bisa dilepas saat cuaca berubah. Identitas sebagai aktivis adalah kompas moral yang mestinya tetap menyala bahkan ketika sudah berada dalam lingkaran kekuasaan. Tapi apa yang kita saksikan hari ini adalah suatu pengkhianatan terhadap identitas itu sendiri. Noel atau publik tentu ingat, Noel adalah figur yang berani melawan arus. Sekali lagi, dia tidak segan membuat kontroversi dan selalu menyatakan dirinya sebagai bagian dari rakyat itu sendiri. Tapi sahabat titik balik, kini ketika kekuasaan sudah dalam genggamannya, dia justru terperangkap dalam godaan lama yang selalu dia kutuk di berbagai media sosial, di berbagai forum-forum diskusi, di berbagai talk show, baik itu televisi maupun media-media sosial. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan sempat diagung-agungkan oleh Noel sebagai musuh. Itu sebabnya sahabat titik balik, kasus Noel adalah peringatan keras sekaligus renungan bagi para aktivis muda yang memang kini merapat dalam lingkaran kekuasaan, termasuk di Aceh. Sebab itu, menjadi pejabat bukan berarti meninggalkan akar perjuangan. Justru di sanalah integritas diuji. Sahabat titik balik, jabatan adalah tempat di mana idealisme diuji, bukan untuk dijual. Bukan pula tempat balas dendam atas getir pahitnya hidup di masa lalu. Karena ketika idealisme berubah menjadi alat transaksi, maka aktivisme hanya akan menjadi catatan
sejarah kosong, tak lebih dari simbol yang dikhianati oleh pemiliknya sendiri. Sahabat titik balik, kini Noel ditahan. Entah ia benar-benar bersalah atau menjadi korban dari permainan politik. Tentu saja itu urusan hukum. Tapi satu hal yang pasti, publik atau rakyat kecewa. Bukan karena dia ditangkap, tapi karena ini adalah harapan yang berubah menjadi pengkhianatan. Begitupun sahabat titik balik, kita tetap saja berpegang pada prinsip azas praduga tak bersalah. Tetap itu harus kita junjung tinggi. Tapi sebagai bagian dari wacana publik, tentu saja kasus yang dialami oleh Immanuel sudah cukup menjadi refleksi bahwa kekuasaan tanpa integritas hanya akan melahirkan bencana. Dan bagi aktivis, baik di nasional maupun yang ada di Aceh, yang satu hal yang harus diingat bahwa lupa daratan adalah awal dari kejatuhan. Terima kasih. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.